Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia. Ini agenda Timnas Indonesia usai menang atas Curaçao sebelum pimpin Jordi Amat, Sandy Wallace, Saine Patinama, Witan Sulaiman dan kawan-kawan di Piala AFF 2022. Tak cukup dari sepekan, Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia beruji coba 8 kali dengan negara peserta Piala Dunia dari Turki hingga Spanyol. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2 kali atas Curaçao dalam FIFA Matchday, yakni dengan skor 3-2 dan 2-1. Namun pertandingan FIFA Matchday jadi laga yang terakhir untuk Timnas Indonesia Senior jelang Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 akan berlangsung mulai 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 di Kamboja. Sintayong menegaskan tidak akan melakoni laga uji coba jelang event bergengsi di Asia Tenggara tersebut, sebab jadwal pelatih asal Korea Selatan itu sudah sangat cukup padat. Sintayong setelah ini akan menjalani pemusatan latihan atau training center TC Timnas U19 Indonesia untuk persiapan putaran final Piala Asia U20 2023 dan juga Piala Dunia U20 2023. TC Timnas U19 Indonesia akan berlangsung di Turki dan Spanyol selama Oktober hingga Desember. Saya bersama Timnas U19 akan mengadakan TC mulai 10 Oktober sampai 4 Desember. Ucap Sintayong usai laga Indonesia versus Curaçao. Jadi tidak bisa TC untuk Timnas Senior, begitu juga uji coba, ucap dia melanjutkan. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Sebelumnya Indra Syafri menerangkan TC Timnas U19 akan berlangsung di Turki dan Spanyol. Tanggal 10 kami berangkat ke Turki, setelah itu 1 bulan kemudian kami pindah ke Spanyol, ucap Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pada 20 September lalu. Kami akan melakukan beberapa uji coba di Turki dan Spanyol, diusahakan nanti melawan negara-negara yang lolos ke Piala Dunia U20, ucap Indra Syafri. Di Turki sekitar 4 kali uji coba dan di Spanyol juga 4 kali uji coba, imbuh Indra Syafri. Durasi TC Timnas U19 tersebut membuat pemusatan latihan untuk level senior sedikit terbatas, sehingga Sintayong memilih untuk meniadakan uji coba Timnas Senior saat Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung atau jelang Piala AFF 2022. Pada Piala AFF 2022, Sintayong pun akan memanggil para pemain abroad. Mereka adalah Elkan Bagot dari Gillingham FC, Egy Maulana Fikri, Vion Zlate Morvace, Witan Sulaiman, FKS Trencin, Pratama Arhan Tokyo Verdy, Asnawi Mangku Alam Ansan Greens dan Salih Ramdhani Sabah FC, serta 3 pemain naturalisasi yakni Jordi Amat, Sandy Wallace dan Saine Patinama. Untuk 3 pemain keturunan yakni Sandy Wallace, Jordi Amat dan Saine Patinama sudah dipastikan tampil karena saat ini mereka bertiga sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya mereka diproyeksikan bisa tampil membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday, namun karena masih mengurus paspor, akhirnya debut pertama mereka bertiga adalah di Piala AFF 2022. Meski tak masuk agenda FIFA, namun PSSI sudah berjanji akan melobi dan mengupayakan agar para pemain abroad ini bisa datang dan membela Timnas Indonesia. Karena semenjak Piala AFF ini diadakan, Timnas Indonesia belum pernah menjadi juara. Prestasi paling mentereng adalah runner-up. Namun dengan kehadiran para pemain abroad dan naturalisasi ini, bakal membuat warna yang berbeda. Bisa kita bayangkan betapa mengerikannya skuad Garuda di Piala AFF 2022. Bukan hanya Vietnam atau Thailand, negara Eropa semacam Curaçao yang rankingnya 84 pun diganyang mentah-mentah oleh skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, dan tiga video kami selanjutnya, dan salam olahraga.